Halo ibu-ibu SC, shalom. Shalom. Kita bertemu lagi di ibadah online. Ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, kita dapat bersama-sama menikmati karunia Tuhan bagi keluarga kita. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, kami dapat mulai ibadah online kami ya Bapa. Berkumpul Tuhan walaupun terpisah jarak Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai acara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin acara kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah ibu-ibu di sini ya Tuhan, wanita-wanita di sini semakin bersinar Tuhan, memancarkan terang-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita ibu-ibu. Tetap semangat ya. Yes. Kita mulai. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Pasti udah tahu ya lagu ini, familiar banget. Ayo kita tepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, atas kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Melompat ibu-ibu. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Mana Bu Ibu? di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat ibu-ibu. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tetap semangat ya ibu-ibu. Yes. Kakinya masih kuat lompat kan? Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yes, Lord. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan,
jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allahku yang setia. Oh, terima kasih. Kaulah satu-satunya Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya, Jesus, we love you Lord. Haleluya, Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dari Kristus Yesus untuk setiap kita. Saya percaya kita semua terpelihara sempurna dan diberikan kekuatan yang baru, senantiasa mengiringi Dia sampai akhir, dan semuanya menjadikan karya Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, baiklah mari kita bersama-sama berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan dan pengurapan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, kesempatan yang indah ini kami mohonkan pengurapan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus berkaryalah dan berajarlah dalam setiap kami. Lingkupi setiap kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, dan bimbing kami untuk mengerti kebenaran-Mu ini
agar kebenaran-Mu menjadikan setiap kami diubahkan, setiap kami disempurnakan, dan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir, sehingga rancangan-Mu itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami, dan semuanya Tuhan kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu sampai akhir pula. Terima kasih Bapa. Ini kami dalam satu kesatuan, kami mintakan kepadamu kekuatan yang baru untuk kami boleh berjalan bersama-sama, bergandeng tangan untuk melakukan yang benar, yang hanya daripadamu saja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap, di dalam nama Yesus kami haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua yang siap katakan amin. Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pada hari yang indah ini kita akan berbicara tentang unity. Ya, seperti yang kita ketahui, unity itu adalah artinya kesatuan, satu kesatuan. Unity buat saya ada satu istilah yang saya buat, yaitu unity itu terdiri dari kata unit inti. Ya, unit inti yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang memang terpilih untuk menempatkan dalam unit ini, ya, orang-orang pilihan, orang-orang inti yang menempatkan dalam satu unit yang khusus ini. Karena langkah kesatuan, saudara, yaitu unity ini tidaklah bukan, maksud saya bukan suatu langkah yang main-main atau bukan langkah yang sekedar slogan belaka. Tetapi ini adalah sebuah langkah akhir yang saya percaya sebagai langkah di mana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dan kita mempersembahkan yang terbaik, yaitu tubuh Kristus dalam satu kesatuan. Nah, perwujudan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar kita menikmati berkat dan ataupun kita hanya merasakan bahwa kita dipercaya Tuhan untuk melayani, untuk berkhotbah, menyanyi, memimpin pujian, ataupun mengadakan mujizat sekalipun. Tapi dalam semua hal tersebut, ada satu hal yang perlu kita lengkapi dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu kita menjadi bagian dalam kesatuan tubuh Kristus. Akan adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dilengkapi oleh Tuhan, kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi kita tidak menjadi bagian dalam satu kesatuan tubuh Kristus, tetapi malah kita menjadi bagian dari perpecahan tubuh Kristus tersebut, atau bahkan kita yang menginisiatifkan untuk mengadakan perpecahan tersebut. Ini yang saya katakan sangat menyedihkan sekali. Kesatuan tubuh Kristus, kalau kita melihat dalam hal ini, saudaraku terkasih, bahwa tubuh Kristus itu diwakili oleh gereja, ya. Dan kesatuan tubuh Kristus itu bukan hanya kesatuan tubuh Kristus secara gereja lokal semata-mata, tetapi kesatuan tubuh Kristus yang menjadi satu kesatuan dalam gereja universal. Ya, gereja universal itu terdapat seluruh gereja yang dipersatukan untuk menjadi satu kesatuan. Itulah sebuah kesatuan. Kalau sebuah kesatuan yang hanya bersatu di dalam gereja lokal saja, saya katakan itu masih belum mewakili tubuh Kristus yang secara keseluruhan. Ya, memang benar di dalam kesatuan gereja lokal ini akan berdampak. Namun kalau kita hanya berpuas dengan kesatuan di gereja lokal saja, tapi kita tidak berdampak kepada gereja-gereja yang lain, ini yang saya rasa perlu kita pikirkan. Apakah memang langkah kita sudah selesai atau langkah kita memang sudah sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kesatuan ini bukan sebuah langkah baru sebenarnya. Kita semua sudah tahu bahwa kesatuan itu sudah digadang-gadang mulai dari zaman dahulu kala, ya. Itu sudah mungkin dari Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus, mungkin kita baca dulu ya, dalam 1 Korintus 12, ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Perikopnya di sana dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh.
Karena sama seperti tubuh itu adalah satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh untuk kita, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, jadi mata semua, saudara ya. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, ya, seperti yang dirancangkannya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jika mata jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan yang khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, seluruh anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, seluruh anggota bersukacita. Kamu semua, kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita semua, kamu semua, masing-masing adalah anggotanya. Jadi saudara terkasih, perpecahan itu sudah terjadi sebelumnya, sejak zaman di jemaat di Korintus saat pelayanan Paulus, ya. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, ya. Jadi sebenarnya gerakan kesatuan ini bukan sebuah gerakan baru yang sejak dari dulu digadang-gadang untuk dilakukan. Tetapi anehnya, semakin dicoba untuk bersatu, perpecahan itu semakin banyak terjadi. Kita tahu saudara, perpecahan mulai dari Katolik menjadi Katolik dan Protestan dan seterusnya sampai hari ini perpecahan itu terus tidak berhenti. Di Indonesia saja itu sinode sekitar 380 lebih kalau nggak salah, dan di dunia kalau kita mau bilang sinode bukan gereja ya, sinode itu di atasnya gereja, itu sudah ribuan saudara, ya. Dan kalau kita bilang gereja, waduh, udah nggak tahu lagi berapa puluh ribu, itu berapa ratus ribu mungkin di dunia itu gereja. Nah, kita bisa melihat apakah kita semua ini dalam satu kesatuan, saudara. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kita tidak dalam satu kesatuan, banyak gereja yang ini, gereja itu, gereja masing-masing punya nama sendiri, masing-masing punya visi misi sendiri-sendiri. Dan ini yang menjadi kesulitan. Memang segi positifnya, perpecahan ini memberikan dampak kepada penginjilan akan semakin mudah, semakin cepat masuk ke pelosok-pelosok, menjangkau di daerah-daerah yang belum terjangkau. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan tidak adanya perpecahan. Coba kalau kita lihat dari zaman dulu, hanya umat Katolik Roma misalnya, ya kan, tidak ada perpecahan lagi, atau Protestan dengan Katolik waktu itu pecah dan Protestan tidak mengalami perpecahan lagi. Mungkin hari ini penjangkauan sampai ke pelosok-pelosok, saya nggak tahu ya, apakah akan secepat ini.
Tapi sisi negatifnya kita tahu dan sadar. Semakin banyaknya perpecahan, semakin tidak mudah itu untuk dipersatukan. Dalam artian, bukan tidak mungkin, tetapi semakin bagian perpecahan ini semakin kuat, dia semakin tidak mau bergabung dengan induk yang dimana dia berpecah, ya kan? Dan ini terus berjalan seterusnya. Inilah yang menjadi persoalan kerugian-kerugian dan hal-hal yang kita perlu perhatikan di dalam langkah kesatuan ini, saudara. Kesatuan sebenarnya kalau kita mau sadar bukanlah sebuah langkah keseragaman. Banyak orang yang salah mengerti. Di Korintus ini sudah jelas, 1 Korintus 12 sudah menyatakan dengan jelas. Unity is not uniform. Kesatuan itu bukan sebuah keseragaman. Oh, kalau mata itu harus mata semua, ya. Kalau gereja A harus gereja A semua, ya. Jadi nggak boleh ada gereja lain, harus GBI semua, harus GKI semua, harus apa, harus HKBP semua harus. Jadi apakah harus seperti itu? Kalau Katolik semua. Kesatuan itu sebenarnya adalah sebuah keberagaman yang bersatu menjadi satu. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan. Di dalam jari tangan ada perbedaan, jari kelingking dan seterusnya sampai jempol. Dan kaki, tangan, semuanya anggota tubuh berbeda-beda. Tempatnya beda, fungsinya beda, bentuknya beda, namanya beda. Gereja boleh saja berbeda, ya. Mau nama apa boleh saja, mau bentuknya bagaimanapun boleh saja, ogemene ataupun mungkin gereja paracus atau gereja, itu boleh-boleh saja. Namun persoalannya sekarang, apakah semua orang-orang benar, orang-orang percaya, yaitu gereja-gereja ini bisa bersatu dalam satu kesatuan? Itu yang menjadi tantangan yang paling besar. Karena di dalam keberagaman itu sebenarnya kita bisa saling mengisi, saudara. Yang satu kuat di kasihnya, yang satu kuat di dalam ketaatannya, yang satu kuat di dalam pikul salibnya, penderitaannya, di dalam kebenaran, berkat, di dalam kemuliaan dan semuanya, saudara. Itu setiap gereja itu punya strength sendiri-sendiri. Saya percaya di tempat kita juga punya kekuatan sendiri di daerah-daerah tertentu. Ya, ada gereja misi, ada gereja penginjilan, ada gereja pengembalaan, ada mujizat yang kuat, ya, ada berkat-berkat harta kekayaan dunia, hal-hal duniawi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan betapa Tuhan itu kaya dan sebagainya. Tapi bukan berarti kalau kita bilang itu adalah Tuhan memberkati gereja ini dan semua itu harus berbicara tentang berkat harta duniawi. Atau yang kalau satu bicara soal mujizat, semua gereja harus mujizat semua. Kalau yang satu bicara soal pengajaran, semuanya harus pengajaran. Masing-masing punya panggilan sendiri-sendiri, masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Demikian kita di dalam satu gereja. Ada WL, ada singer, ada bagian pemain musik, ya, ada drum, pemain keyboard, ada gitar dan semuanya. Itu masing-masing punya sendiri-sendiri. Coba kalau semuanya drum, gimana caranya kita nyanyi? Pasti susah, ya. Dung dang dung dung dang dung 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 dang dung dung dung. Iya, nanti dia kira topeng monyet. Ya. Tapi kalau kita bicara soal musik, ya, harus ada satu, yang satunya beat, ya, bagian drum itu kan bikin beat, ya, dup dap ketukannya, ya. Ntar yang intronya itu bisa dari melodi keyboard atau melodi gitar atau biola atau trompet, saxophone dan semuanya. Terus ada ritmenya, ya, ritm bisa juga dari keyboard, bisa juga dari gitar ritm, ada juga bassnya, gitar bass, banyak sekali keberagaman, banyak bentuk, banyak suara, banyak nama, tapi harmonis dan indah. Suara vokal juga gitu, ada vokal suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, 4,5, 4. Ya, ada banyak suara yang dilantunkan dan menjadi sebuah keindahan untuk kita dengar dalam satu keharmonisan. Tubuh Kristus harusnya seperti itu.
Pelayanan di gereja juga harus seperti itu. Bagian doa, bagian kunjungan jemaat, bagian tata ibadah, ya, bagian musik, bagian asyir, bagian diaken, bendahara, bagian sekretariat, semua dalam satu kesatuan, saling menopang, saling menjaga dan saling membuat sebuah keharmonisan gereja ini berfungsi dengan sempurna. Bukan nanti yang bendahara merasa, bendahara, lu butuh duit, lu harus ngormatin gua nih. Nggak bisa, saudara ya. Karena kesatuan itu diambil dari satu, yaitu dari kata intinya yaitu satu, ya. Satu ya, bukan ini 11. Satu. Jadi satu kesatuan itu adalah sebuah keberagaman yang dipersatukan untuk mencapai sebuah tujuan atau maksud atau visi. Kesatuan tubuh Kristus itu adalah sebuah kesatuan gereja-gereja yang beragam untuk mewujudkan visi siapa? Visi Tuhan, rancangan Tuhan, maksud Tuhan. Itulah baru dikatakan tubuh Kristus. Ya. Jadi kesatuan ini kalau kita mau bilang ada banyak hal, beberapa saja saya singkat mengatakan ada kesatuan itu umumnya terjadi biasanya oleh karena ada kesamaan nasib, ya. Sama-sama ngalami sebuah nasib, ya, karena nasibnya sama-sama, ya akhirnya mereka bergabung, ya. Di sebuah gereja yang karena peraturan menteri bersama waktu itu tidak bisa buka gereja dengan mudah. Di bilangan di Bintaro itu ada satu gereja dipakai oleh 9 gereja. Kebersamaan, senasib, mereka bisa bergabung dalam satu gedung, ya kan? Kebersamaan ataupun kesatuan itu juga bisa terjadi oleh karena sama-sama berada di daerah asing. Para diaspora yang berada di luar negeri, diaspora orang-orang yang perantauan dari Indonesia, itu mereka mudah sekali untuk bersatu karena mereka mempunyai keberadaan yang di tempat asing. Mereka, kalau sendiri aku bingung nih, kalau sendirian aku lemah. Jadi ada satu kebersamaan dalam keadaan COVID seperti sekarang. Wah, itu mereka bersatu, saudara. Mereka bersatu karena berada di tempat asing, ya, dan berada juga karena ada ancaman dari luar, ya, ancaman dari luar, yaitu COVID, ya. Nah, itu kesatuan itu bisa juga terjadi oleh karena adanya tekanan, ya, tekanan dari luar. Ya, kayak COVID ini mereka semua bersatu, kayak kerusuhan 98 juga mereka bersatu juga karena ada ancaman yang datang dari luar. Kesatuan itu bisa juga terjadi oleh karena sebuah pernyataan dari hamba Tuhan yang dihormati ataupun yang dikagumin ataupun yang dipercaya dalam membuat pernyataan. Wah, misalnya akhir zaman ini akan terjadi seperti ini. Wah, mari kita bersatu. Orang-orang yang percaya, hanya yang percaya, ya, gereja-gereja yang percaya, mereka akan bersatu dan mereka akan berbuat melakukan sesuatu. Termasuk kalau pimpinan gerejanya atau si pimpinan sinode mengatakan kita sedang harus begini, merekanya yang menghormati itu mereka akan mengikutinya. Nah, itu karena apa? Karena ada sebuah pernyataan. Dan kesatuan juga bisa terjadi oleh karena ada kepentingan yang sama. Contohnya kita KKR ke sebuah tempat gitu. Karena kita sama-sama ingin menjangkau jiwa di daerah tersebut, di daerah-daerah yang masih belum terjangkau jiwa dengan Injil dengan baik. Beberapa gereja bisa berjalan bersama, tapi dalam hal yang lain mereka berpisah dalam jalan sendiri-sendiri. Tapi khusus untuk itu mereka bisa mengadakan KKR bersama. Oleh karena apa? Kesamaan, kesatuan. Jadi ada kesamaan kepentingan, mereka bisa bersatu. Ada sebuah pernyataan dari seseorang yang mereka hormati, itu mereka bisa bersatu, sama-sama dapat tekanan, mereka bisa bersatu. Berada di tempat yang asing, mereka bisa bersatu. Ada kesamaan nasib, mereka cuma bisa bersatu. Nah, kesatuan sebenarnya dimulai dari mana? Kesatuan itu dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita bersatu, maka keluarga kita akan bersatu, ya. Maksud saya, kalau diri kita itu sudah menyediakan diri untuk mau menjadi alat pemersatu, dimulai dari kita mau dipakai Tuhan, maka keluarga akan bersatu, berdampak, ya. Satu orang benar, seisi rumah diselamatkan. Dampak,
daripada seseorang benar itu kuasa Tuhan bekerja dan melakukan kuasanya dalam lingkungan tersebut. Keluarga yang dipakai Tuhan, yang bersatu, itu akan berdampak kepada keluarga-keluarga lain di dalam gereja lokal. Nah, gereja lokal itu keluarga-keluarganya melihat, wah keluarga ini wah luar biasa banget ya. Dan ada impartasi rasa kekuatan dalam kesatuan, bisa saling menopang, saling menerima dan semuanya ya. Mereka bisa melihat, wah, jadi contoh. Akhirnya keluarga-keluarga lain bisa bersatu. Nah, kalau keluarga nih yang isinya para anggota, semua mereka siap bersatu, saya percaya anggota keluarga ini atau keluarga ini secara satu kesatuan itu pun siap untuk bersatu dengan keluarga yang lain. Karena apa? Karena secara individu di dalam keluarga tersebut mereka sudah siap untuk bersatu, sehingga keluarga ini siap bersatu. Nah, keluarga yang siap bersatu akan bersatu dengan keluarga yang siap bersatu, dan itu terus akan berdampak sampai gereja lokal itu sama-sama bersatu. Bisa saling menerima, bisa saling menopang, tidak merendahkan, tidak merasa berjasa, tidak merasa menekan, menuntut dan semuanya. Akhirnya mereka bersatu. Gereja lokal yang bersatu akan menjadi contoh teladan bagi gereja-gereja lokal yang lain, yang akan mereka lihat, wah gereja itu kok luar biasa ya, gerakannya begini-begini, Tuhan kok berkarya luar biasa. Apa kuncinya? Oh, dalam kesatuan. Wah, dalam kesatuan 2-3 utas tali tidak mudah patah. Wah, mereka akhirnya mengikuti, mencontoh. Dan itu berdampak gereja lokal demi gereja lokal, akhirnya sama seperti keluarga di dalam gereja lokal saling mengimpartasi dan berdampak. Dan demikian juga gereja lokal berdampak dengan gereja lokal, akhirnya gereja universal itu akan bersatu oleh karena dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau sampai ada sebuah perpecahan, jangan kita mulai menyalahkan orang lain dulu, tapi kita mulai melihat kepada diri kita sendiri. Apakah aku ini mau dipakai Tuhan sebagai alat pemersatu, atau memang aku tanpa sadar dipakai oleh si jahat untuk menjadi alat pemecah? Kita diberkati kebenaran, kita diberkati kasih, kita diberkati segala semuanya, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, semua. Untuk apa? Untuk kita mengimpartasikan semua itu kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain bisa merasakan kita ini siap untuk bersatu. Karena kalau kebenaran itu dan kasih dan semuanya itu pasti akan menghisap orang, saudara. Tetapi sebaliknya, amarah, benci, dengki, iri hati, dan semuanya akan membuat orang menjauh daripada kita. Itu udah rumusan yang harus kita mengerti, saudara. Jadi, dari diri kita sendiri, jika diri kita sendiri belum bisa diubah, keluarga jangan bermimpi untuk kita mengalami perubahan. Keluarga tidak berubah, gereja lokal tidak mengalami perubahan. Gereja lokal tidak mengalami perubahan, gereja universal tidak akan mengalami perubahan juga untuk menjadi satu. Maksud saya, gereja universal tidak bersatu, tubuh Kristus tidak terwujud. Tubuh Kristus tidak terwujud, rancangan Tuhan tidak tergenapi. Siapa yang menjadi tanggung jawab? Kita. Jangan kita menyalahkan orang lain. Kita menjadi bagian daripada hal tersebut untuk mempunyai beban untuk mempersatukan itu. Nah, kalau kita bicara soal diri kita, sekarang saya mengajak kita semua untuk menilik apa sih kendala-kendala di dalam diri kita untuk bersatu. Ada dong, kita punya kendala untuk diri kita bersatu apa? Ya. Pertama, yang sering kali terjadi, saya mengambil umumnya saja ya, yaitu tidak sadar bahwa dirinya itu yang harus diubah. Ya. Banyak orang lebih memikirkan bahwa orang lain yang harus berubah, bukan dirinya. Dirinya tidak perlu berubah. Mereka justru seringkali sibuk untuk merubah orang lain, bukan sibuk untuk merubah dirinya. Dan ini kendala dalam perubahan diri. Oh, aku sudah tahu, aku sudah bisa, sudah. Dan orang lain yang harus belum. Dan mereka yang harus melakukan ini. Tuntutan itu yang membuat
kesatuan itu tidak bisa terjadi. Kita harus sadar, kita yang harus berubah. Kalau orang lain sampai belum bisa bersatu dengan kita mesti introspeksi. Ada bagian apa? Jangan kita langsung hanya berpikir. Paling mudah sih kalau kita hanya berpikir, ya ini aku, mereka nggak mau terima, ya sudah, ya aku adalah seperti ini. Itu paling mudah. Tapi apakah memang seperti itu? Kita sendiri harus sadar loh, saudara, kita masih belum berubah, belum sempurna. Kita perlu berubah. Amin. Ya. Dan kendala yang kedua adalah kita tidak siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak mau memikirkan orang lain. Ya, mikirkan orang lain itu memangnya ribet, saudara. Ya, kadang-kadang memang, terlalu banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Mikir diri sendiri itu paling enak. Ya enak, dalam zona nyaman kita itu memangnya enak. Cuman kita harus mikir kesatuan itu bukan diri kita sendiri, tetapi kesatuan itu dalam satu keberagaman. Saudara bisa lihat Yesus. Yesus menghadapi murid-murid model kayak gitu, apakah Yesus suka? Ada di dalamnya Yudas yang pengkhianat. Ada di dalamnya Thomas yang gak gampang percayaan. Belum lagi pada saat perjamuan akhir, ya, Yesus mau ditangkap nih besoknya. Masih sibuk, siapa yang paling besar? Siapa yang paling besar? Waduh. Ini yang kadang-kadang kita gimana ya, miris juga ya kadang-kadang. Nah, kita pun di dalam gereja sama, saudara. Saya percaya di tempat kita semua adalah gesekan-gesekan seperti itu, adalah hal-hal yang kita harus mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain dulu, ya. Apakah aku siap untuk keluar dari zona nyamanku dan aku berusaha untuk menerima perbedaan, kekurangan dari orang-orang yang ada. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita, saudara, yang harus kita selesaikan dalam kendala diri pribadi. Nah, kendala tadi kan dari diri kepada keluarga kepada gereja lokal dan semua. Kendala keluarga. Biasanya apa keluarga? Keluarga itu punya kendala, yaitu mereka saling menuntut satu dengan yang lainnya, ya. Yang ini merasa begini, yang satu merasa begitu. Jadi merasa paling pintar, paling lemah, pingin diperhatikan, atau paling kuat, atau paling berjasa, atau paling apa. Itu kendala-kendala yang di dalam kesatuan keluarga itu sulit terjadi, ya. Nggak ada sama visi misinya keluarga ini mau kemana sih, ya kan? Anak sibuk sendiri, bapaknya bisnis sibuk sendiri, mamanya urusan arisan, urusan kumpul-kumpul sama temennya, jalan-jalan, urusan sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Udah nggak ada, keluarga ini mau kemana? Nggak punya visi, nggak punya misi. Keluarga kok pakai visi misi? Oh iya, saudara, keluarga tetap pakai visi misi. Kalau nggak ada, bablas itu. Keluarga itu mau kemana nggak ngerti, ya. Itu beberapa kendala-kendala dalam keluarga. Nah, sekarang kendala di dalam gereja. Gereja punya kendala. Oh iya, gereja itu satu kesatuan dalam gereja lokal ini tidak lepas dari kesempurnaan atau kedewasaan dari individu-individu yang ada. Individu-individu dari keluarga-keluarga yang ada. Semuanya itu tidak lepas, ya. Kendala-kendala yang terjadi dalam gereja, kendala umum, sekali lagi saya katakan, adalah merasa dirinya ya sama seperti keluarga, merasa dirinya penting, merasa dirinya yang harus diperhatikan, merasa dirinya yang harus dikasihani, merasa dirinya yang paling benar, paling berjasa, paling tahu, paling perlu, paling lebih, akhirnya gak bisa bersatu. Yang satu dengan yang lainnya saling tabrak-tabrakan, ya. Kendala yang lain tidak bisa menerima perbedaan. Kan keberagaman tuh berbeda, saudara. Tangan kiri sama tangan kanan sepertinya sama, beda, ya. Kalau sama itu saya nggak bisa begini, ya. Jadinya gimana, saudara? Ya, jempol saya harus pindah dulu kemari, jadi harus kembar. Aneh, ya, saudara. Mau pegangan juga susah karena arahnya semua sama. Tapi kalau begini megang, ya, ini bisa saling mengunci. Nah, saling kuat, saudara.
Kenapa? Dalam posisi yang berbeda, walaupun bentuknya seperti yang sama. Kaki dengan tangan beda, beda fungsi, beda tempat, beda kekuatan, beda semuanya, beda nama juga. Kita harus bisa menerima perbedaan. Oh, dia itu memang cerewet banget. Loh iya dong saudara, cerewet itu perlu. Perlu apa? Perlu di daerah yang membutuhkan kecerewetan. Ada nggak ya daerah yang membutuhkan kecerewetan ya? Ada saudara. Ya, pelayanan jemaat itu butuh kecerewetan. Coba pelayanan jemaat gitu, kita kunjungan gitu, anggota gereja kunjungi jemaat di rumahnya. Shalom Bu, ya silakan duduk. Ya terus yang dari gerejanya diam gini aja, ketawa gitu ya. Sebentar disuruh usir pulang. Ya, ini mau kunjungan jemaat atau apa? Nah butuh ya siapa? Si cerewet ya untuk ngomong. Shalom ya Bu, gimana kabarnya? Aduh rumahnya bagus sekali ya. Oh, udah berapa lama di rumah ini? Jadi indah saudara. Oh ternyata cerewet itu punya tempat. Iya, asal ditempatkan yang paling tepat. Jangan si cerewet tempatnya di ruang doa. Nah itu repot saudara. Ya, nggak berdoa, gosip ngecerita terus. Ya guyon aja ya. Nah kita harus tahu setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Biarlah kekurangan orang kita tempatkan untuk bisa diisi orang mereka yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan biarlah jangan tabrakan dengan yang sudah punya kelebihan. Ya kendala yang lain adalah sama-sama berebut di tempat yang kuat. Yang sama-sama dirinya kuat di tempat tersebut. WL yang satunya juga WL. Ya, maksudnya yang satunya suaranya indah, satunya suaranya indah. Dua-dua berebut WL yang tempatnya cuma satu. Ya singer tuh tempatnya kan bisa 4, bisa 5, bisa 10. Kalau 10 choir ya, bukan singer lagi. Ya, kan banyak. Kenapa kita kalau harus memaksakan diri untuk harus WL? Kenapa? WL kan nampil, WL kan mimpin. Loh, nggak peduli saudara mau WL itu mimpin. Kalau WL tidak ditopang oleh singer yang bagus, WL-nya nggak akan bisa bagus. Betul? Ya, WL tidak ditopang oleh pemain musik yang bagus, WL-nya juga nggak bagus. Jadi sebenarnya mau dimanapun juga hanya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Nggak ada WL yang ditinggikan. Wah, WL-nya hebat. Yang muji itu nggak ngerti tentang kebenaran. Oh, yang WL-nya itu jelek. Yang menghina itu nggak ngerti kebenaran. Itu satu kesatuan, saudara. Di panggung itu, di mimbar itu mereka satu kesatuan. Yaitu siapa? Pemain musik, singer, WL, itu semua satu kesatuan. Dan dalam satu gereja itu pun satu kesatuan. Kalau sampai semua yang di mimbar nggak berjalan dengan baik, kita harus bertanya sebagai jemaat yang datang. Itu bukan jemaat loh, hamba-hamba Tuhan loh kita ini semua. Kenapa dikatakan hamba? Kenapa dikatakan hamba Tuhan? Karena kita sedang belajar melakukan kebenaran. Semua orang yang melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan disebut hamba Tuhan. Memang bukan pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu harus ada ujian kependetaan. Itu jabatan organisasi. Tapi di mata Tuhan mau pendeta, mau apapun juga tetap adalah hambanya yang harus melakukan perintah Tuhan. Ya jangan kita lah ngisi. Kalau kita memangnya jago singer nyanyinya, ya nempatin bagian singer. Kenapa? Kan lebih bagus kalau kita bisa suara 2, suara 3, suara 4, bisa mengisi kekurangan WL itu indah saudara. Jadi suara itu jadi harmonis. Nah itulah, kita harus jangan nabrak kepada satu tempat ya. Nah, jangan memaksakan juga. Kebalikannya sekarang. Kendala yang sering terjadi adalah kita memaksakan di tempat yang kita tidak mampu. Ada orang yang bagian asyir. Ya. Dia nggak mampu untuk khotbah, tapi pengen khotbah. Kenapa sih lu pengen khotbah? Karena bisa tampil. Iya, bisa tampil. Nanti kalau bagus khotbahnya, nanti bisa diundang gereja-gereja lain. Yang go internasional.
Kalau asyir nggak ada asyir go internasional, pengkhotbah yang ada go internasional. Kalau kita bukan panggilan pengkhotbah, kenapa kita harus khotbah sih? Saya bukan panggilan gembala, saya tidak akan memimpin pengembalaan. Ada gereja yang ditawarkan ke saya untuk saya pegang. Karena ada satu situasi yang memaksa harus gembalanya meninggal, ya, gembalanya meninggal dan membutuhkan gembala karena itu tidak ada gembala sama sekali. Dan saya diminta. Saya bilang saya bukan panggilan. Kalau saya bukan panggilan, saya nggak akan menempatin. Sekalipun mungkin saya menguasai, tapi saya bukan panggilan. Saya nggak akan menempati. Saya nggak akan maksakan diri. Nah, itu kita harus mengerti. Jadi kita harus tahu fungsinya. Karena seperti tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 12 bahwa Tuhan menempatkan di tempat yang sudah Dia kehendaki, gitu loh. Ya, di dalam ayat ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi jangan menempatkan kalau kita tidak siap atau tidak dipanggilkan untuk di situ, jangan paksakan diri. Nah, kalau kita sudah di bagian salah satu, kita harus support yang lainnya. Gua nggak bisa khotbah, nggak boleh tempat khotbah. Ya udahlah, gua jadi asyar, ya udah gue asyar aja, gue nggak mau tahu urusannya dia kan kayak urusannya apa, urusannya mereka deh. Nggak bisa, saudara. Kita pun kalau di bagian kuku harus tahu urusannya. Kalau gatel tangan kanan harus garuk. Coba kalau kuku kita nggak ada garuk, bukan tambah gatalnya hilang, tambah keri, saudara, tambah geli, ya kan, karena bunder, ya. Jadi kita harus tahu fungsinya dan kita harus berfungsi walaupun kita ini sepertinya ya apa sih nggak ada hebatnya, ya. Oh, nggak ada, saudara. Biarpun bulu-bulu tangan ini ada gunanya juga. Coba kalau nggak ada bulu tangan, nyamuk lewat parkir, kita nggak kerasa, saudara. Tapi begitu ada bulu tangan, ada nyamuk, ada lewat, kerasa ini ada cepet-cepet. Ya, semua ada gunanya, saudara. Kita harus support, jangan egois. Nah, ini yang penting. Pimpinan harus punya visi. Kalau nggak punya visi, itu repot. Ya, anak buah udah karu-karuan semua. Yang satu kanannya atau kiri. Nah, tapi bagaimana dengan pimpinan yang punya visi, punya ambisi pribadi? Nah, ini. Atau pengerja yang punya ambisi pribadi, tidak sesuai dengan pemimpinnya. Itu kendala-kendala dalam gereja juga terjadi, saudara. Penyatuan diinginkan terjadi, nggak bisa. Karena pengerja mau punya visi sendiri-sendiri. Oh, gue nanti mau bangun pos PI, aku mau jadi gembala. Loh, ini gembala mau bikin pos PI supaya penjangkauan jiwa-jiwa di dari sana bisa terjangkau dan sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada gereja, harus menjangkau daerah ini. Itu biar tercapai. Oh enggak, gue mau ini. Akhirnya tidak terjadi, saudara. Ambisi pribadi tidak boleh ada di dalam kesatuan. Yang ada harus adalah visi gembala. Nah, ini ya, Presiden kita pernah bilang, Presiden Jokowi maksud saya, tidak ada visi menteri yang ada visi presiden. Benar, saya setuju, saya aminkan. Tidak ada visi pengerja yang ada visi gembala. Nggak ada, saudara. Nggak ada visi anggota keluarga yang ada visi imam keluarga, kepala keluarga. Dan yang satu hal yang seringkali dilupakan. Kalau itu seringkali orang udah tahu. Yang seringkali dilupakan. Tidak ada visi gembala. Yang ada visi Tuhan Yesus. Tidak ada visi gereja. Yang ada visi Tuhan Yesus. Yang harus diemban oleh gereja-gereja tersebut. Jadi bukan dari bawah visi itu dinaikkan ke atas, tetapi dari atas, yaitu dari Tuhan Yesus memberikan visi kepada gembala-gembala, atau mungkin kepada denominasi, ketua denominasi, denominasi kepada sinode-sinode, sinode-sinode kepada gereja-gereja lokal. Itu visinya harus nyambung, saudara.
Nah, yang terjadi, perpecahan-perpecahan yang terjadi selama ini, visinya, visi gembala atau gereja tersebut, bahkan visi sinode pun tidak didengarkan. Sinode punya visi sendiri, visinya ketua denominasi tidak didengarkan. Denominasi punya visi sendiri, visinya Tuhan Yesus tidak didengarkan. Hanya taunya menjangkau jiwa. Oh, tidak hanya menjangkau jiwa saja. Pekerjaan kita sebagai murid-murid Yesus bukan hanya menjangkau jiwa saja. Banyak hal yang lain, meninggikan Dia, memuliakan nama Dia, dan yang tidak kalah penting, mengenal Dia. Bagaimana kita bisa menjangkau semua ini? Kak, emangnya mau cari anggota franchise bisnis apa? Semua dijangkau. Ayo lu ikut gua. Untuk ikut itu untuk apa? Oh, supaya gede gerejanya. Gede itu supaya apa? Terima Tuhan Yesus supaya apa? Supaya diberkati. Diberkati apa? Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Dia. Banyak kita semua punya anggota gereja, kita punya gereja yang banyak, tapi apakah mereka semua kenal Tuhan? Apakah mereka memahami Tuhan? Dengan kondisi COVID seperti ini, apakah mereka bisa tahu kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Banyak yang ngomong Tuhan jahat, yang banyak yang ngomong Tuhan begini, Tuhan gak adil, Tuhan gak adil, suamiku diambil, meninggal, istriku diambil meninggal, orang tuaku diambil meninggal. Teman saya orang tuanya suami istri meninggal, anaknya 3 yatim piatu dalam seketika, saudara. Nah, itu kalau nggak mengerti, anaknya bisa kepahitan sama Tuhan. Jadi kita membawa orang untuk datang kepada Tuhan untuk melakukan visi Tuhan, yaitu apa? Semua orang yang dipanggil, yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, mereka bisa mengenal dan memahami Tuhan. Yeremia 9:23-24. Maka kalau visi itu terjadi dari top down, dari atas kepada bawah, maka kesatuan itu niscaya akan terwujud karena saling melengkapi, ya. Jadi kalau dari kepalanya nyuruh seperti ini, tangan sebelah kanan lu sebelah situ ya, kanan sebelah kiri ya. Nanti kalau tangan kanan sebelah ini bentuknya harus gini ya, kalau nanti kerjanya harus begini ya, kaki harus begini. Itu diperintahkan semua dan menempatkan posisi masing-masing, enak. Gereja berjalannya nggak ada yang marah. Tangan nggak pernah lo marah sama kaki, kaki nggak pernah marah sama tangan. Saling kerjasama mereka. Tangan dalam keadaan bahaya, kaki langsung membawa tangan jauh, melarikan diri untuk menjauh dari api atau menjauh dari ular yang mau matok tangannya dia. Kaki mau diserang sama ular, langsung tangan ngambil pentung si ular. Kerjasama, saudara. Tahun 2003 saya mendapatkan visi dari Tuhan, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Saya terpanggil untuk menjadi bagian dalam kesatuan tubuh Kristus. Saya memberikan diri untuk masuk dalam gerakan tersebut. Bentuknya bagaimana, caranya bagaimana, saya juga masih belum tahu. Tapi saya selalu menempatkan diri untuk bisa masuk mengambil bagian dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan bilang sama saya, tahukah engkau seberapa sakit hatiku saat gereja itu terpecah? Saya bilang, nggak ngerti saya Tuhan. Kamu lihat tangan kanan. Di jarimu itu, tanganmu ada jari. Cabut jari itu satu persatu dari telapak tangan. Waduh, saya bilang, saya langsung ingat film-film yang disiksa untuk interogasi mencari rahasia ya. Wah, itu kan kalau dicabut itu kan sakit, saudara. Oh, pertama disuruh cabut kuku ya.
cabut kuku dari jarimu. Waduh, itu sakitnya ampun ya. Cabut. Habis itu cabut jarimu dari telapak tanganmu satu persatu. Habis itu cabut lenganmu dari badan. Waduh, gak kuat saya, saudara. Saya menangis. Saya bilang, sebegitu sakitnya kau, hatimu Tuhan. Ya, aku menghendaki tubuhku dipersatukan. Dari situ saya punya komitmen, saudara, untuk melangkah dalam satu kesatuan, gerakan kesatuan. Entah bagaimana saya juga belum tahu. Kalau saudara tanya kepada saya, bentuknya harus bagaimana, gerakannya bagaimana, saya nggak ngerti. Ada beberapa konsep yang ada di dalam benak saya, tapi ini masih dalam konsep. Beberapa saya coba masih belum terwujud. Dan tidak mudah, saudara, mencari orang yang benar-benar ingin bersatu dengan maksud tujuan yang benar ataupun dengan visinya Tuhan. Bukan bersatu supaya namanya semakin gede, tetapi bersatu dengan maksud untuk supaya mengemban maksud tujuan Tuhan, visinya Tuhan. Itu tidak mudah. Yang saya emban selama ini masih baru satu, yaitu tujuan hidup yang dibenahi. Sejak tahun 2003 itu Tuhan kasih visi kepada saya tentang itu, dan Tuhan memberikan tentang tujuan hidup, yaitu Yeremia 9:23-24. Mengenal dan memahami Tuhan itu menjadi tujuan utama manusia hidup di dunia ini. Jadi tanpa pengenalan, tanpa pemahaman akan Tuhan, kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita tidak memahami keputusan-keputusannya? Memahami kasih-Nya saja tidak cukup. Kita harus memahami keadilannya. Memahami keadilannya saja tidak cukup. Kita harus memahami kekudusan atau kebenarannya. Dan inilah satu konteks yang besar yang menjadi tugas utama kita sebagai orang percaya, untuk kita bisa datang pada Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi marilah kita semua bersama-sama bergandeng tangan. Kita melakukan semua ini bukan untuk manusia, bukan juga untuk gembala kita saja, tapi gembala kita untuk di atasnya juga, yaitu ketua sinode. Ketua sinode di atasnya juga untuk ketua denominasi. Ketua denominasi di atasnya juga untuk Tuhan Yesus. Jadi kita perbuat untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengambil bagian, kita saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Ambil tempat di mana yang Tuhan tempatkan kita. Nggak usah kita mau cari tempat yang wah, ya. Kalau memang ditempatkan di tempat yang wah, jangan juga minder. Ya enggak enak. Ya kalau memang itu yang Tuhan mau, ya lakukan. Tapi kalau memang tidak, jangan dipaksa. Dan biarlah semuanya mengalir apa yang Tuhan kehendaki melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Niscaya akan membawa kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki, dan gerakan kesatuan itu nyata di tempat kita, di tempat saudara. Gerakan kesatuan itu terjadi dari pribadi kepada keluarga, keluarga dengan keluarga menjadi gereja lokal yang membawa nuansa kesatuan, dan gereja lokal akan membawa kepada gereja-gereja lokal yang lain untuk bersatu. Saya berdoa supaya kita semua diurapi Tuhan dengan kebenaran ini, untuk kita mengambil bagian dalam gerakan kesatuan ini, agar tidak hanya sekedar slogan, tetapi sebuah kenyataan. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kepada kami sekali lagi tentang pentingnya kesatuan. Tanpa sebuah kesatuan, tercerai-berailah semua Tuhan. 2-3 tali tidak mudah dipatahkan.
Untuk itu kami mau Bapak bersama-sama bergandeng tangan dari pucuk pimpinan gembala kami dan semua para full timer dan pengerja sampai semua kepada jemaat yang semua kami adalah hamba-hambamu Tuhan. Kami akan mengambil bagian kami masing-masing. Kami mau melayani masing-masing. Kami mau Tuhan, biarlah kami menopang visimu. Sampaikan visimu Tuhan. Hanya visimu yang kami ingin lakukan. Dan biarlah gerakan ini nyata di dalam gereja-gereja yang ada di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih hambamu selesai berbicara. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau tetap akan beracara dan berbicara kepada setiap pribadi lebih lagi pada situasi yang dialami oleh masing-masing. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau sampaikan isi hatimu dan perubahan pembaharuan boleh terjadi pada setiap pribadi masing-masing, boleh menempatkan tempat yang lebih tepat sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan yang lebih sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk gembala sidang tempat ini maupun semua pengerja yang ada dan ketua koordinator WSC Tuhan, biarlah semuanya Tuhan Engkau pakai beliau-beliau ini dengan luar biasa. Urapan-Mu turun dalam kehidupan mereka dengan kuasa kemuliaan. Mereka semua berjalan, bergandeng tangan membimbing semua tim yang sudah Engkau percayakan untuk menyelesaikan bagian tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Roh Kudus. Puji hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Semua yang setuju katakan amin. Halo ibu-ibu, acara WSC sudah selesai hari ini. Semoga membawa sukacita, membawa kedamaian di hati kita. Jangan lupa untuk ikut ibadah bulan depan dengan WSC yang kita lagi di sini semua ya. Oke, sampai jumpa bulan depan. Oke, jaga protokol kesehatan tetap, pakai masker. Dan jangan lupa like and subscribe ya. God bless you. WSC? WSC? Yes. Yes. Bye.